Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal ujian sekolah materi PAI tingkat SMP tahun 2024. 1. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu an Nabi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Perilaku dalam kehidupan yang sesuai dengan makna hadis tersebut, yaitu A. Menuntut ilmu ke luar negeri, B. Mencari ilmu sepanjang hayat, C. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, D. Mengejar cita-cita setinggi langit. Jawabannya adalah C. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Arif menolak saat akan diajak tawuran sepulang sekolah oleh teman-temannya. 2. Ketika mendengar azan, Ahmad segera menuju masjid untuk sholat berjamaah. 3. Arif tetap tidak mengeluh ketika dirundung masalah termasuk ketika sedang sakit. 4. Meskipun sedang dalam perjalanan jauh, Dini tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Perilaku sabar terhadap perintah Allah ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 2 dan 4. Soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Bacaan mat. 1. Mat lain, kalimat A. Qalu salama. 2. Mad jaiz munfasil. B. Wa ibadur rahman. 3. Mad wajib mutasil. 4. Mad iwad. C. Innal mubadzirina. D. Kanu ikhwana. Pasangan bacaan yang tepat untuk mad jaiz munfasil adalah A. 1B, B. 2C, C. 2D, D. 3B. Jawabannya adalah C. 2D. Soal nomor 4. Perhatikan surah Nahl ayat 114 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang dimaksud kalimat halalan thayyiba pada ayat tersebut adalah jenis makanan yang A. Bergizi, bersih, enak, dibolehkan. B. Bergizi, bersih, enak, sehat. C. Bergizi, enak, banyak, nikmat. D. Bergizi, enak, banyak, bervitamin. Jawabannya adalah A. Bergizi, bersih, enak, dibolehkan. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan surah Az-Zumar ayat 53 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata yang bergaris bawah artinya A. Orang-orang yang melampaui batas, diri mereka sendiri. B. Mereka melampaui batas, kalian jangan berputus asa. C. Diri mereka sendiri, kalian jangan berputus asa. D. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jawabannya adalah B. Mereka melampaui batas, kalian jangan berputus asa. Soal nomor 6. Perhatikan surah Najm ayat 39 sampai 42 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysal insan illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan ayat tersebut yaitu A. Nabila menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. B. Anjani membantu menyelesaikan tugas teman. C. Rufaida menerima penghargaan siswa berprestasi. D. Dewi melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Jawabannya adalah C. Rufaida menerima penghargaan siswa berprestasi. Soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ahsan seorang siswa SMP di Kabupaten Semarang. Ia rela berjalan setiap hari sekitar 5 km untuk sampai di sekolah. Ia bangun pagi dan berangkat sekolah demi masa depan yang lebih baik. Panas terik dan hujan tidak menghalangi langkahnya untuk menambah wawasan dan pengalaman. Semangatnya mencari ilmu luar biasa. Dari ilustrasi tersebut, perilaku Ahsan mencerminkan salah satu Asmaul Husna yaitu A. Al-Alim, B. Al-Basir, C. As-Sami, D. Al-Khabir. Jawabannya adalah A. Al-Alim. Soal nomor 8, perhatikan beberapa pernyataan perilaku berikut. 1. Budi berusaha mengerjakan soal ulangan dengan jujur. 2. Amir tampaklah mengikuti kegiatan di sekolah. 3. Setiap hari Dinda suka mentraktir teman-temannya. 4. Dewi selalu rendah hati meskipun sebagai juara kelas. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la
tahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Perilaku yang sesuai dengan sifat malaikat adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawabannya adalah D, 2 dan 4. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Meniru semua perilaku tokoh sejarah dalam Al-Quran. 2. Menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. 3. Bertutur kata yang santun dan menghargai orang lain. 4. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 5. Mengakui Isa Al-Masih sebagai Ruhul Kudus. 6. Melaksanakan ajaran yang ada pada semua kitab suci. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang merupakan beriman kepada Al-Quran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 4. Soal nomor 10, perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua anak penjual tisu di atas jembatan penyeberangan Setiabudi, Jakarta. Dua sosok tersebut sedang menjajakan tisu dengan wadah kantong plastik. Seorang wanita menghampiri untuk membeli tisu dengan total harga 2.500. Namun ternyata dua anak tersebut tidak memiliki uang kembalian sejumlah 7.500. Akhirnya, salah satu anak tersebut berinisiatif menukarkan uang kembalian tersebut. Tidak lama, wanita itu pun pergi dan mengikhlaskan uang kembalian kepada dua anak itu. Namun, siapa sangka kedua anak itu berlarian dengan tegas mengembalikan uang tukar yang baru diperolehnya 4.000 dari orang sekitar. Sambil mengucapkan, "Maaf mbak, cuma ada uang 4.000. Nanti kalau lewat sini lagi saya kembalikan." Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku dua anak penjual tisu mencerminkan beriman kepada Rasul terutama berkaitan dengan sifat A. Siddiq dikarenakan senantiasa berpegang teguh dan menyampaikan kebenaran. B. Amanah karena dengan kejujurannya berani memberikan kekurangan uang kembalian. C. Tabligh karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian. D. Fatonah dikarenakan pintar dalam berinisiatif mengambil tindakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jawabannya adalah A. Siddiq dikarenakan senantiasa berpegang teguh dan menyampaikan kebenaran. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Rita rajin bersihkan kelas setiap hari sebelum siswa masuk kelas. 2. Setiap istirahat pertama Mahmudi mengajak beberapa teman untuk sholat duha. 3. Septi rajin menabung sebagai bekal menghadapi masa depan. 4. Gendis selalu berhati-hati dalam perkataan maupun perbuatannya. 5. Dandi menjaga kesehatan dengan selalu olahraga secara rutin. Perilaku yang mencerminkan hubungan perilaku seorang dengan beriman kepada hari akhir adalah A. 2 dan 4, B. 2 dan 5, C. 1 dan 3, D. 4 dan 5. Jawabannya adalah A. 2 dan 4. Soal nomor 12. Perhatikan narasi berikut. Bencana tsunami yang menerjang Banten Sabtu menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat, termasuk bagi personel Band 17. Personel Band 17 menjadi korban saat tampil di acara Family Gathering PLN. Dua orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia bersama dengan satu kru lainnya. Salah satu yang meninggal dunia di lokasi bencana adalah M. Awal Purbani atau yang akrab disapa Bani, pengisi posisi bass pada grup Band 17. Sikap yang harus dimiliki personel 17 sesuai makna iman kepada qada dan qadar adalah A. Menyalahkan Allah SWT atas qada dan qadar yang tidak adil terhadap personilnya. B. Menganggap qada dan qadar Allah seharusnya tidak menimpa personilnya. C. Menerima dengan ikhlas atas qada dan qadar Allah yang menimpanya. D. Menyesal telah datang dan tampil dalam acara Family Gathering PLN. Jawabannya adalah C. Menerima dengan ikhlas atas qada dan qadar Allah SWT yang menimpanya. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. Abdul Aziz selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah di musola. Pernyataan tersebut menunjukkan perilaku A. Amanah, B. Jujur, C. Istiqomah, D. Tawaddu. Jawabannya adalah C. Istiqomah. Soal nomor 14. Perhatikan ilustrasi berikut. Sultan adalah pelajar di sebuah sekolah menengah pertama. Namun ketika berangkat sekolah selalu mengendarai motor, tidak berhelm serta ugal-ugalan di jalan raya. Suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya yang membuat pendarahan parah di kepalanya dan meninggal dunia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap empati yang dapat kita tunjukkan kepada Sultan adalah kecuali A. Ikut berduka dan mengucapkan tarji atas musibah yang menimpanya. B. Melayat ke rumah duka dan mendoakan kepada almarhum.
C. Tidak perlu berduka cita karena meninggal akibat kenakalannya sendiri. D. Ikut berbela-sungkawa dan mengambil pelajaran dari peristiwa kecelakaan tersebut. Jawabannya adalah C. Tidak perlu berduka cita karena meninggal akibat kenakalannya sendiri. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sadar menjauhi larangan Allah. 2. Menolak ketika ditawari minuman keras. 3. Mengetahui dan memahami bahaya minuman keras. 4. Bebas bergaul dengan siapa saja. Cara menghindarkan diri dari bahaya minuman keras berdasarkan pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 16, perhatikan ilustrasi berikut. Aisyah disuruh membeli minyak goreng di warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi perbuatannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara Aisyah menunjukkan perilaku jujur adalah A. Tak membawa pulang uang kembaliannya. B. Mengembalikan jika penjual menanyakannya. C. Pura-pura tidak tahu karena ia sendirian. D. Mengembalikan kelebihan uang kembaliannya. Jawabannya adalah D. Mengembalikan kelebihan uang kembaliannya. Soal nomor 17. Perhatikan ilustrasi berikut. Fatimah hatinya berduka. Ibu yang sangat dicinta telah pergi untuk selama-lamanya. Rasa duka semakin memenuhi dada ketika ia merasa belum bisa membalas semua jasa yang diberikan ibu tercinta. Ketika hatinya mulai terbuka untuk berbakti pada ibunya yang telah menghadap Allah, sebagai rasa cinta kepada ibu, Fatimah melakukan beberapa perbuatan seperti 1. Memajang gambar ibunya di ruang tamu sebagai rasa duka dan hormat kepada ibu. 2. Menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ibunya ketika masih hidup. 3. Merayakan hari ulang tahun ibunya sebagai ungkapan cinta kepada orang tua. 4. Setelah selesai sholat berdoa agar Allah mengampuni kesalahan ibunya. 5. Meninggikan kuburan serta menghiasi nisan makam ibunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara yang tepat Fatimah berbakti kepada ibunya adalah nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 2, D. 4 dan 5. Jawabannya adalah B. 2 dan 4. Soal nomor 18. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. 2. Meyakini semua cobaan yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya. 3. Bersabar dan tabah atas semua ujian dan cobaan yang menimpanya. 4. Merasa bahwa ujian dan cobaan yang menimpa di luar kemampuannya. Dari pernyataan tersebut yang termasuk contoh perilaku husnudzon kepada Allah ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 1. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 19. Perhatikan ilustrasi berikut. Firman adalah salah satu pengurus OSIS di sebuah sekolah menengah pertama. Dia berjanji untuk dapat hadir dalam acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS yang dilaksanakan pada hari Sabtu pada minggu pertama. Tentunya, ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap bisa hadir semua mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun, 2 hari setelah dia berjanji untuk hadir pada kegiatan tersebut, sahabat dekat mengundangnya untuk hadir dalam perayaan ulang tahun. Acara ulang tahun tersebut bersamaan waktunya dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimanakah sikap Firman yang paling tepat untuk menunjukkan perilaku menepati janji? A. Hadir pada ulang tahun sahabatnya dan tidak mengikuti rapat OSIS. B. Tidak hadir pada kedua acara tersebut karena bersamaan waktunya. C. Hadir sebentar pada acara rapat OSIS kemudian izin meninggalkan rapat. D. Hadir pada acara rapat OSIS dan hadir pada ulang tahun setelah rapat OSIS. Ini adalah D. Hadir pada acara rapat OSIS dan hadir pada ulang tahun setelah rapat OSIS. Soal nomor 20. Perhatikan ilustrasi berikut. Fitria memiliki keinginan kuat untuk selalu mengikuti nasihat orang tua dan gurunya. Sebelum berangkat sekolah, dia berpamitan dengan mengucapkan salam dan memohon doa restu kedua orang tuanya. Di sekolah, dia selalu memperhatikan penjelasan bapak atau ibu guru. Ketika berdiskusi, dia tidak pernah menyela dan memotong pembicaraan temannya. Demikian pula halnya ketika berbicara dengan orang tua dan guru. Dia tidak meninggikan nada suaranya di hadapan mereka. Dari ilustrasi tersebut, yang merupakan sopan santun ketika berbicara adalah A. Selalu mendengarkan nasihat orang tua dan guru. B. Menghargai pendapat temannya ketika berdiskusi. C. Tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. D. Berpamitan kepada orang tua dan mengucapkan salam kepadanya.
Jawabannya adalah C. Tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Soal nomor 21. Perhatikan ilustrasi berikut. Sylvie adalah keponakan seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri ternama. Pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya Sylvie punya kesempatan untuk memanfaatkan posisi pamannya agar meluluskan tanpa harus bersusah payah mengerjakan soal ujian. Namun, ia tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya ia diterima di perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa A. Seseorang berhasil karena hubungan persaudaraan atau kekerabatan. B. Keberhasilan seseorang tergantung bahasa yang digunakannya. C. Karena usaha yang sungguh-sungguh seseorang akan berhasil meraih cita-cita. D. Rasa malu dan kepandaian akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Jawabannya adalah C. Karena usaha yang sungguh-sungguh seseorang akan berhasil meraih cita-cita. Soal nomor 22. Sudarto adalah seorang remaja yang mulai beranjak dewasa. Ketika adzan subuh berkumandang, dia terbangun dan ternyata semalam ia bermimpi mengeluarkan sperma. Agar sholat subuhnya sah, maka yang harus dilakukan adalah A. Segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. B. Berganti baju lalu berwudhu dan segera sholat subuh. C. Bertayamum dahulu sebelum melaksanakan sholat subuh. D. Mandi junub terlebih dahulu kemudian melaksanakan sholat subuh. Jawabannya adalah D. Mandi junub terlebih dahulu kemudian melaksanakan sholat subuh. Soal nomor 23. Perhatikan ilustrasi berikut. Iqamah terdengar tanda sholat jamaah dimulai, namun Andi terasa ingin sekali buang air kecil. Padahal Andi sudah berwudu, maka sikap yang tepat untuk Andi lakukan adalah A. Ikut sholat berjamaah walau kesakitan menahan kencing karena pahalanya yang banyak. B. Dengan santai kamar kecil dulu, nanti saja kalau sudah sepi baru sholat secara mufarid. C. Minta pada imam untuk membaca surat yang panjang agar tidak tertinggal berjamaah. D. Kamar kecil dulu, setelah selesai kencing baru ikut sholat berjamaah walaupun masbuk. Ini adalah D. Kamar kecil dulu, setelah selesai kencing baru ikut sholat berjamaah walaupun masbuk. Soal nomor 24. Andi dan Krishna berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika khatib sedang melantunkan khutbah Jumat, Krishna mengajak bicara Andi, akan tapi Andi tidak merespon pembicaraan Krishna. Dari ilustrasi tersebut, tindakan Andi terhadap Krishna merupakan A. Andi tidak setia kawan karena mengesampingkan Krishna. B. Seharusnya Andi merespon pembicaraan Krishna sebagai sahabat. C. Sikap yang konsisten demi menjaga sholat Jumatnya tidak sia-sia. D. Agar Krishna tidak mengajak bicara, Andi mengingatkan Krishna diam. Jawabannya adalah C. Sikap yang konsisten demi menjaga sholat Jumatnya tidak sia-sia. Soal nomor 25. Pada saat melakukan perjalanan widya wisata ke Bandung, Bogor, Jakarta, Farid menempuh perjalanan dari Semarang menuju Bandung. Bus pariwisata berangkat dari sekolah pukul 14 dan sampai di Bandung pukul 2.32 WIB. Cara yang tepat Farid melaksanakan sholat asar, maghrib, isya adalah A. Sholat asar dan maghrib dikerjakan dengan jamak takdim, sholat isya dikerjakan biasa. B. Sholat asar dan isya dikerjakan dengan jamak takdim, sholat maghrib dikerjakan biasa. C. Sholat asar, maghrib, dan isya dikerjakan pada waktunya masing-masing seperti biasa. D. Sholat asar seperti biasa, sholat maghrib dan isya dikerjakan dengan cara jamak takhir. Jawabannya adalah D. Sholat asar seperti biasa, sholat maghrib dan isya dikerjakan dengan cara jamak takhir. Soal nomor 26. Diwartakan dalam berita online, Sumatera, dalam beberapa bulan yang lalu, curah hujan di Riau sangat minim. Musim kemarau panjang tidak hanya menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, tetapi sumur warga juga mulai kering. Sebagai seorang muslim, dianjurkan memohon kepada Allah melaksanakan sholat sunnah. Sholat yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah sholat A. Khusuf, B. Kusuf, C. Istisqa, D. Idain. Jawabannya adalah C. Istisqa. Soal nomor 27. Suradi melaksanakan sholat zuhur. Pada rakaat kedua, dia lupa tidak tahiyat awal dan langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Ketika membaca tasyahud akhir, dia baru sadar kalau pada rakaat kedua tidak membaca tahiyat awal. Agar sholat yang dilaksanakan Suradi menjadi sempurna, maka yang dilakukan adalah A. Membaca istighfar 3 kali setelah sholat. B. Mengulang kembali sholat zuhur dari awal. C. Melaksanakan sujud tilawah atas kelalaiannya. D. Melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jawabannya adalah D. Melakukan sujud sahwi sebelum salam. Soal nomor 28. Perhatikan ilustrasi berikut.
Laili dan Laila ditunjuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Bulu Tangkis. Laila kemudian berkata kepada Laili, apabila dia mendapat juara 1 atau medali emas, dia akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Setelah berjuang babak demi babak, akhirnya berhasil menangkan lomba tersebut. Dan beberapa hari berikutnya, Laila berpuasa 3 hari. Dari ilustrasi di atas, Laila melaksanakan puasa, A. Daud, B. Qadha, C. Nazar, D. Kifarat. Jawabannya adalah C. Nazar. Soal nomor 29. Perhatikan gambar makanan atau minuman haram dan efek samping bila mengkonsumsinya. 1. Minuman keras. A. Terdapat beberapa bibit penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut seperti bakteri tuberculosis atau TBC, bakteri kolera atau Salmonella choleraesuis, dan beberapa cacing berada dalam hewan ini juga berbahaya seperti cacing pita, cacing tambang, cacing paru. 2. Daging ular. B. Dr. John Epstein, dokter hewan di EcoHealth Alliance, juga mencatat bahwa para peneliti menemukan bukti garis keturunan kuno influenza pada kelelawar. Selain itu, kelelawar juga sebagai pembawa virus corona yang saat ini sedang ramai dibicarakan. 3. Daging babi. C. Menyebabkan berbagai penyakit psikologis, gangguan daya ingat, gangguan mental, dan hilangnya perasaan. 4. Daging kelelawar. D. Keracunan dapat terjadi jika bisa racun dan bakteri Salmonella yang masih menempel pada daging ular ikut tertelan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa konsumsi ular dapat menyebabkan beragam infeksi parasit seperti trichinosis, pentastomiasis, gnatostomiasis, dan sparganosis. Pasangan yang tepat antara makanan dan minuman haram di atas adalah A. 1C, 2A, 3D, 4B, B. 1B, 2D, 3C, 4A, C. 1C, 2D, 3A, 4B, D. 1C, 2D, 3D, 4A. Jawabannya adalah C. 1C, 2D, 3A, 4B. Soal nomor 40. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Makna yang terkandung pada kalimat warka'u ma'ar-raki'in adalah A. Setiap menaikkan sholat harus melakukan rukuk. B. Mendirikan sholat dianjurkan dengan berjamaah. C. Kegiatan rukuk merupakan salah satu rukun sholat. D. Mendirikan sholat dan zakat bentuk ibadah wajib. Jawabannya adalah D. Mendirikan sholat dan zakat bentuk ibadah wajib. Soal nomor 31. Perhatikan amalan pada aktivitas ibadah haji berikut ini. 1. Dimulai dan diakhiri dari arah Hajar Aswad. 2. Melilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Amalan tersebut yang dikerjakan pada saat melaksanakan A. Tawaf, B. Sa'i, C. Wukuf, D. Tahallul. Jawabannya adalah A. Tawaf. Soal nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mukuli binatang sampai mati. 2. Melentangkan hewan ke kiri dan menghadap kiblat. 3. Memotong salah satu anggota tubuh hewan. 4. Memotong urat nadi dan kerongkongan hewan. 5. Membaca bismillah dan niat karena Allah. 6. Membiarkan darah segar mengalir dari urat nadi leher yang putus. 7. Memutuskan leher hewan. Di antara pernyataan tersebut yang termasuk tata cara menyembelih hewan menurut ajaran Islam adalah A. 1357, B. 1456, C. 2456, D. 3457. Ini adalah C. 2456. Soal nomor 33. Pada tanggal 11 Maret 2019, Pak Fuad memperoleh anugerah dari Allah dengan kelahiran putri keduanya. Pekan depan, Pak Fuad berencana mengadakan tasyakuran akikoh dengan menyembelih seekor sapi. Pak Fuad tidak tahu ketentuan hewan akikoh. Seharusnya Pak Fuad melaksanakan akikoh dengan A. Menyembelih 2 ekor kambing yang masih muda, sehat, dan tidak cacat. B. Menyembelih seekor kambing yang sudah cukup umur, sehat, dan tidak cacat. C. Menyembelih beberapa ekor ayam seharga seekor kambing untuk syukuran. D. Menyembelih 2 ekor kambing betina yang sudah cukup umur dan sehat. Jawabannya adalah B. Menyembelih seekor kambing yang sudah cukup umur, sehat, dan tidak cacat. Soal nomor 34. Perhatikan nama-nama sahabat Nabi berikut.
1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Siti Khadijah, 3. Umar bin Khattab, 4. Umar bin Abdul Aziz, 5. Ali bin Abi Thalib, 6. Muawiyah bin Abi Sufyan, 7. Hasan al-Asy'ari, 8. Utsman bin Affan, 9. Zaid bin Harith. Nama-nama sahabat yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun ditunjukkan nomor A 1259, B 1347, C 1257, D 1578. Jawabannya adalah A 1259. Soal nomor 35. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika beliau berada di Mekah dengan menerima surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau melakukan misi dakwahnya kurang lebih selama 13 tahun. Karena adanya perlakuan buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, Rasulullah SAW kemudian melakukan hijrah ke Madinah. Kehidupan masyarakat Madinah pun ketika itu terdiri dari beberapa suku yang sebelumnya sudah terlibat peperangan antar mereka. Namun, sebelum kedatangan Nabi, sebenarnya di Madinah juga sudah ada masyarakat Muslim yang sudah aktif melakukan dakwah, sehingga kemudian jumlah Muslim makin hari makin banyak. Selain Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor, langkah selanjutnya adalah upaya menjalin hubungan baik antar seluruh penduduk Madinah sehingga kehidupan masyarakat Madinah dapat hidup rukun tanpa memandang suku dan kelompok masing-masing, agar masyarakat bisa bersama-sama membela kota Madinah jika terjadi serangan dari luar. Upaya Nabi Muhammad tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian yang disebut A. Perjanjian Kebersamaan, B. Perjanjian Kota Baru, C. Piagam Madinah, D. Piagam Muhajirin Ansor. Jawabannya adalah C. Piagam Madinah. Soal nomor 36. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat yang ikut berjuang dalam menyebarkan ajaran Islam, terutama di awal turunnya Islam. Mereka adalah para tokoh dan pribadi-pribadi terbaik hasil didikan dari Rasulullah SAW yang sudah tidak diragukan lagi dalam perjuangannya membangun peradaban Islam untuk lebih maju. Mereka berjuang sampai setelah Rasulullah wafat, kemudian diangkat menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam. Di antara Khulafaur Rasyidin, ada yang berhasil memerangi nabi palsu, memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat, memerangi orang-orang murtad, dan berhasil membukukan Al-Quran. Adalah khalifah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 37. Salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang sangat berjasa dalam memajukan kemakmuran umat. Beliau sangat cinta ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Beliau melakukan perubahan fundamental dengan memerangi korupsi. Bahkan beliau juga tidak segan-segan mencopot para pejabat yang korup. Beliau berhasil meningkatkan pendapatan per kapita menjadi sangat tinggi. Artinya, tingkat ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan makmur, sampai kesulitan untuk menyalurkan zakat, yang akhirnya didirikan Baitul Mal untuk menampungnya. Pembangunan masjid, sekolah-sekolah juga sangat pesat. Beliau berhasil membawa masyarakat menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Khalifah tersebut bernama A. Muawiyah bin Abi Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Abul Abbas As-Soffah, D. Umar bin Khattab. Jawabannya adalah B. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 38. Ibnu Sina, seorang ilmuwan yang sangat terkenal karena kemahirannya di berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, fikih, filsafat, sampai kedokteran. Beliau sangat terkenal sejak zamannya, yaitu masa kejayaan Daulah Abbasiyah sampai zaman modern sekarang ini. Oleh ayahnya selalu didatangkan guru yang ahli, dan dia sendiri sangat tekun belajar. Setiap hari hanya belajar dan belajar. Jika lelah, segera mengambil wudhu, kemudian sholat dan berdoa serta tawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sampai akhirnya berhasil menulis berbagai buku tentang ilmu kedokteran, fikih, filsafat, sampai ilmu metafisika. Sikap yang bisa kita ambil hikmah dari proses belajar seorang Ibnu Sina adalah A. Mampu belajar bermacam-macam ilmu, B. Selalu mencari guru untuk belajar apa yang diinginkan, C. Optimis dan penuh keyakinan dalam menuntut ilmu, D. Pantang menyerah dan ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Jawabannya adalah D. Pantang menyerah dan ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Soal nomor 39. Perhatikan tabel berikut, kemudian pilihlah pasangan yang benar. Nama gelar wali: 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Kudus, 4. Sunan Kalijogo. Nah aslinya: A. Jafar Sotik, B. Maulana Malik Ibrahim, C. Raden Rahmat, D. Raden Mas Said. Pasangan yang benar dari tabel di atas adalah
A. 1, A. 2B, 3C, 4D. B. 1B, 2C, 3D, 4A. C. 1C, 2D, 3A, 4B. D. 1B, 2C, 3A, 4D. Jawabannya adalah D. 1B, 2C, 3A, 4D. Soal nomor 40. Perhatikan narasi berikut. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, sebenarnya masyarakat sudah menganut agama dan kepercayaan yang turun-temurun. Di antara agama sebelum masuknya Islam adalah sudah adanya agama Hindu dan Buddha, serta sudah adanya kepercayaan terhadap benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kedatangan ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Muslim disambut dengan senang oleh masyarakat Nusantara. Pernyataan berikut merupakan penyebab Islam mudah diterima masyarakat Nusantara kecuali A. Syarat masuk Islam sangat mudah. B. Adanya ajaran kasta kehidupan. C. Diajarkan dengan cara damai. D. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana dan mudah. Jawabannya adalah B. Adanya ajaran kasta kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.